Kami dari kelompok 3 manajemen izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Rida dengan NIM 17124241111. Perkenalkan, nama saya Berlian Parmadayu dengan NIM 17124242102. Perkenalkan, nama saya Dinda Lawardani dengan NIM 17124242058. Perkenalkan, nama saya Tahta Anjani Moyono Putri dengan NIM 17124244054. Perkenalkan, nama saya Ardian Rian Muhammad Rido dengan NIM 17124244059. Perkenalkan, nama saya Mevacella Angelina Salsabila dengan NIM 17124244068. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Trisna Putri Risan dengan NIM 17124244061. Perkenalkan, nama saya Forestina Triazura dengan NIM 17124244060. Selamat menonton materi yang kelompok kami sajikan. Konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk mendorong sejumlah orang agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Kepemimpinan secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi dalam berbagai kegiatan, baik dengan secara sukarela maupun tidak, untuk mengikuti keinginan atau tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup seni, teknik, dan kemampuan dalam mengarahkan serta mengkoordinasi aktivitas kelompok agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan secara sempit merupakan seseorang dengan komitmen penuh terhadap anggota kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Kepemimpinan berdasarkan penuturan para ahli. Hoyt dalam Kartono 1998 memaparkan kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Lalu ada kepemimpinan menurut Young dalam Kartono 1998 yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Ada 6 fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi perencanaan, kedua ada fungsi memandang ke depan, ketiga ada fungsi pengembangan loyalitas, keempat ada fungsi pengawasan, kelima ada fungsi pengambilan keputusan, lalu yang terakhir ada fungsi memberi motivasi. Lalu terdapat pula unsur kepemimpinan. Yang pertama adanya pemimpin, kedua adanya pengikut, ketiga adanya visi dan komunikasi, lalu yang terakhir adanya inspirasi atau motivasi dan empati. Lalu ada berbagai jenis tipe kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin yang otoratis, kedua ada pemimpin yang militeristis, ketiga ada pemimpin yang paternalistis, keempat ada pemimpin yang karismatis, lalu yang terakhir ada pemimpin yang demokratis. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan memfokuskan pada memotivasi, mempengaruhi, dan memberdayakan karyawan agar mencapai potensi maksimal mereka. Berkaitan dengan memimpin dan menginspirasi orang, menciptakan budaya kerja yang positif, dan mengarahkan tim menuju visi bersama. Sedangkan manajemen berfokus pada pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan pengorganisasi secara efisien, serta melibatkan pengelolaan tugas-tugas, proses, dan operasi harian. Pendekatan kepemimpinan adalah cara untuk memahami bagaimana pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat 3 pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan personal atau personal approach. Pendekatan kepemimpinan ini berfokus pada pemanfaatan karakteristik pribadi, kepribadian, dan pengalaman memimpin untuk menginspirasi dan membangun hubungan yang kuat.
Yang kedua, pendekatan perilaku atau behavior approach. Pendekatan perilaku dalam kepemimpinan berfokus pada tindakan pemimpin, bukan sifat bawaan atau kepribadiannya. Pendekatan ini menganggap kepemimpinan dapat dipelajari dengan mengamati perilaku efektif. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi dalam kepemimpinan menyatakan bahwa efektivitas pemimpin tergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan dan situasi tertentu. Pendekatan ini menekankan interaksi faktor-faktor seperti karakteristik pemimpin, kebutuhan bawahan, dan konteks kerja, berbeda dengan teori sifat dan perilaku. Studi kasus kepemimpinan di Indonesia. Kasus korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang menjadi salah satu contoh nyata kepemimpinan yang tidak efektif di Indonesia. Proyek ini awalnya dirancang untuk mendukung pengembangan olahraga nasional, namun justru memperburuk hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Di Hambalang ini memiliki kaitan erat dengan pendekatan dalam kepemimpinan, khususnya pendekatan perilaku dan pendekatan kontingensi. Pendekatan perilaku ini berfokus pada perilaku yang terlihat dari pemimpin, sedangkan pendekatan kontingensi, dia bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya mereka dengan situasi yang ada. Nah, dalam konteks proyek Hambalang ini, situasi menuntut pemimpin mampu menjalankan pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Namun, pemimpin yang terlibat gagal menunjukkannya. Anas adalah narapidana kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang pada tahun 2010 sampai 2012. Dia ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi pada Februari 2018. Kasus Hambalang ini menunjukkan adanya kegagalan dalam fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Perencanaan yang buruk memungkinkan munculnya manipulasi anggaran, menciptakan celah kolusi, dan menggagalkan tujuan awal. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kepemimpinan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kualitas kepemimpinan yang efektif. Kualitas kepemimpinan yang baik merupakan elemen kunci dalam menciptakan organisasi yang efektif dan sukses. Berikut beberapa kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai indikator kualitas kepemimpinan yang efektif. Pertama, kemampuan stabilitas emosi atau emotional stability. Stabilitas emosi merupakan salah satu kualitas penting dalam kepemimpinan, karena dengan kemampuan ini memungkinkan pemimpin untuk tetap tenang, rasional, dan fokus saat mengambil keputusan. Selanjutnya, ada kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Kemampuan ini memungkinkan seseorang pemimpin untuk menyampaikan ide, instruksi, dan tujuan dengan jelas, persuasif, dan mudah dipahami oleh seluruh anggota tim. Selanjutnya, ada kemampuan menjalin hubungan atau human relationship. Contoh nyata dari kepemimpinan berbasis human relationship adalah seorang pemimpin yang mendengarkan dengan empati ketika anggota tim menghadapi masalah, dengan memberikan penghargaan atas pencapaian individu maupun kelompok, serta menciptakan rasa kepercayaan dan saling menghormati dalam tim. Selanjutnya ada kemampuan berinteraksi sosial atau social skill. Keterampilan sosial adalah salah satu elemen penting dalam kecerdasan emosional yang memungkinkan seorang pemimpin untuk memahami, memengaruhi, dan bekerja sama dengan orang lain secara efisien.